Kita langsung belak-belakan ngomong, antum mesti laki-laki, tiba-tiba dikontak oleh seorang akhwat, mau secantik apapun, anggap dia lebih bercahaya daripada matahari misalnya. Ya, iya, contoh, oh ini cantik banget ini, enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini godaan syaitan. Berhenti. Ini pintu maksiat, tidak boleh. Nah itu ini istiqomah namanya, tinggalkan. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka sya'nillah abdalahu khiramin. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik agar jadikan istiqomah. Jadi yang membuat orang tidak istiqomah justru karena tidak berdoa. Sudah kita sebutkan tadi hadisnya, kata Nabi SAW, ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, maka alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, dalam hadis riwayat Muslim. Wa qur rabbi zidni ilman. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 ya. Surah nomor 42 ayat 15, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maaf, ini surah Hud dulu ya. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Nanti habis itu baru surah Asy-Syura tadi. Kalau ayat yang saya bacakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Kata Allah SWT, istiqomalah engkau hai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, dan siapapun yang telah bertobat bersamamu. Atau orang-orang mukmin yang meninggalkan masa lalunya dan mengikuti apa yang kau bawa. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 tadi, ya Allah SWT berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Oleh karena itu, berdakwalah hai Muhammad ya, dan istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Mana yang halal nikmati, mana yang diperintahkan kerjakan, mana yang dilarang jauhi. Sebagaimana kau diperintahkan, dan jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Memang dalam istiqomah itu ada tantangan teman-teman sekalian ya. Jangan kena ikutin arus supaya saya tidak dianggap garis keras, supaya saya tidak dianggap wahabi, supaya saya tidak dianggap ini dan itu. Udahlah, saya ikut arus saja. Enggak. Nanti kalau mereka dihisap, antum dihisap juga. Nah, ini kebenaran istiqomah, berpegang teguh. Ya, orang yang istiqomah akan mati, orang yang tidak istiqomah akan mati. Orang yang diganggu akan mati, orang yang mengganggu juga akan mati. Dan semua akan berhadapan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kalian ya, di atas ajaran dan agama Allah itu, dan memohon ampunlah kalian. Allah juga berfirman kepada nabinya Musa dan Harun alaihissalatu wassalam dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89 yang berbunyi, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yunus surah nomor 10 ayat 89. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, telah diterima permohonan kalian, oleh karena itu istiqamahlah, berpegang teguh pada kebenaran ajaran Allah ini, jangan goyang, dan jangan pernah memilih jalan-jalan yang kalian tidak ketahui. Kemudian firman Allah SWT yang sangat masyhur ya, ini berhubungan dengan masalah perintah untuk istiqamah, masih surah Fussilat, masih surah yang sama tadi, surah nomor 41 tapi ayatnya ayat 30 yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten mempertahankan imannya, ilmunya, amal solehnya, menjauhi dosa-dosa sampai mati nih ya. Kemudian mereka istiqamah, mereka mengatakan Tuhan kami Allah, mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka pada saat mereka wafat akan datang malaikat-malaikat kepada mereka saraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah sedih. Maksudnya kata sebagian ulama tafsir, dengan keluarga yang kalian tinggali, pekerjaan yang kalian tinggalkan, prestasi yang kalian tinggalkan, tidak usah sedih, tidak usah takut. Ini yang kalian tempuh sekarang, akhirat lebih baik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kita dengarkan bagaimana pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu,
tentang ayat ini ya, Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami Allah, ya kayak kita sekarang sudah mengikirkan Allah sebagai Tuhan. Kalau ini nggak mungkin kita sholat tadi di sini, nggak mungkin kita duduk dalam majelis ilmu, ya nggak mungkin kita mau dengar hukum-hukum Allah. Tinggal istiqamah, bagaimana konsisten mempertahankan itu. Dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari ibadah ke ibadah yang lain, gitu ya. Beliau mengatakan di atas mimbar sambil berkhutbah, Umar mengatakan, demi Allah, mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Tidak ada sama sekali berkelit sedikit pun tidak. Apapun godaannya, mau harta, mau lawan jenis, pernikahan, mau jabatan, gak ada urusan. Haram, haram, halal, halal, selesai. Mau saya dicopot dari jabatan, mau saya dibenci oleh orang, selama saya tidak melanggar hukum Allah, saya istiqomah. Nah itu yang dimaksud. Mereka tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Mujahid rahimahullah, seorang ulama salaf mengatakan, mereka memeluk Islam, kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengannya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok sedikit pun darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Coba-coba, tinggalin sholat, tinggalin ini, tinggalin itu, atau pelanggaran. Tidak ada coba-coba. Istiqomah tidak ada seperti itu. Lurus saja. Dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam di halaman 205. Kalau sampai ada godaan datang kepada kita teman-teman sekalian, tetap usahakan konsisten. Dan yang paling aman, tutup pintu godaan itu. Kita langsung belak-belakan ngomong, antum si laki-laki tiba-tiba dikontak oleh seorang akhwat, mau secantik apapun, anggap dia lebih bercahaya daripada matahari misalnya. Ya, iya, contoh, oh ini cantik banget ini, enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini godaan syaitan. Berhenti. Ini pintu maksiat, tidak boleh. Nah itu ini istiqomah namanya, tinggalkan. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka sya'nillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik. Berapa banyak orang meninggalkan perbuatan haram ini, Allah jadikan justru orang itu jadi jodohnya. Banyak terjadi. Bukan mustahil gitu. Begitu juga dengan akhwat kita. Mau setampan apapun laki-laki itu selama itu tidak halal, selesai, tutup pintunya. Jangan bilang, oh enggak, saya kan cuma ngobrol. Enggak, selesai. Udah, ini haram enggak bisa. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, dalam pelanggaran agama ini ada dua cara ya, untuk menyelamatkan diri. Yang pertama kurang efektif, bahkan sangat rapuh, dan yang kedua sangat efektif. Saya ibaratkan begitu, orang kalau terbuka pintu dosa dalam hidupnya, antum mungkin lebih tahu pintu dosa apa yang sedang terbuka ya. Kalau sedang terbuka, ibaratnya seperti tembok rumah kita sedang jebol. Ini kita lagi buka peluang, dada kita lagi buka untuk lawan jenis, untuk pergaulan bebas, untuk narkotika, untuk pelanggaran agama. Pikiran kita sudah mulai pikirkan, upaya anggota tubuh kita sudah tangan menjama, kaki melangkah, uang sudah kita keluarkan gitu ya. Sudah ada kesana gitu ya. Maka sudah mulai terbuka, seperti kita sedang jebol di tembok rumah kita. Cara yang kurang efektif adalah kita cuma pakai selimut saja. Kan ada angin masuk, hujan masuk, nyamuk masuk, udah saya pakai selimut aja. Ini kurang efektif. Betul antum terlindungi dari dingin atau cuaca atau nyamuk, tapi sesaat begitu antum tidur, maka bisa saja selimut terbuka dan seterusnya akan terganggu. Dan ini tidak akan berhenti. Saat ini misalnya berhasil udara dingin tidak masuk, mungkin sebentar kalau panas besok udara panas akan masuk. Hari ini nyamuk tidak masuk, besok lalat yang masuk atau serangga yang lainnya, karena masih terbuka. Perempuan atau laki-laki ini pindah, ada perempuan laki-laki yang lain masuk. Ya, pemikiran khamr atau judi ini berhasil kita tepis, yang sana tetap akan masuk karena tidak ditutup. Nah, cara efektif yang kedua, tutup sama tembok itu. Beli batu bata, tutup temboknya. Biar antum gak pakai selimut aman. Tutup, sudah blokir, selesai. Dan harus begitu kalau mau istiqomah. Gak bisa setengah-setengah. Ya, karena pasti syaitan akan membubuhi dosa itu supaya indah di mata kita. Ya, sekali antum lihat lawan jenis, syaitan akan buat ada harus yang nyantol.
ya matanya lah, ya kulitnya, ya rambut, supaya antum tertarik. Harus itu, supaya kalau antum tutup pintu pun, tutup HP-nya nih, tetap syaitan buat antum menghayal tuh. Itu bisa dibuat. Oleh karena itu harus betul-betul ditutup, dan pasti film itu dibuat enak untuk dinonton. Kalau nggak bagus aktornya, nggak ganteng, nggak cantik, nggak ada yang nonton kan gitu. Jadi jangan bilang, oh nanti saya mau belajar dari film, itu omong kosong, kan berarti mau dosa, kan gitu. Nah itu kalau mau istiqomah benar. Ada seseorang sahabat datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dia mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong sampaikan kepadaku satu nasihat ya Rasulullah. Dalam agama Islam ini yang aku tidak perlu tanya orang lain. Satu kali tanya, satu jawaban cukup membuat aku ini bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dah selamat sini, selamat sana. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan akalmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, istiqamalah. Yang dia halalkan nikmat, yang dia haramkan jauhi, yang diperintahkan kerjakan wajib atau sunnah, yang dia larang jauhi haram ataupun makruh. Selesai. Itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza kanazan nasu dzahaba wal fiddah. Kalau manusia sudah sibuk mengumpulkan emas dan perak, faknizu haulail kalimat, faknizu haulail kalimat, maka kalian harusnya menyimpan baik-baik doa dan perkataan ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Doa yang pendek. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, ats-tsabata fil amr, kokoh di atas keimanan ini atau istiqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang masalah hadis, ya, bisanya melemahnya iman seseorang, tapi di satu itu dia harus segera selamatkan dirinya dengan makin dekatkan diri kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, inna likulli abidin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap orang yang beribadah itu ada masa semangatnya, dan di setiap masa semangat ada juga masa jenuh, ya. Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Kalau dia lagi semangat atau lagi turun semangat, lagi jenuh, kalau dia ke sunnah atau ke bid'ah, lawan daripada sunnah, ketaatan atau kemaksiatan. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtudi. Kalau siapa yang mengisi waktunya justru yang dia mulai kendor, mulai jenuh, justru tetap lebih semangat dia kepada majlis ilmu, kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang mengisi justru kejenuhannya itu pada selain daripada sunnah, selain daripada ibadah dan ketaatan, maka dia telah binasa. Kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, ini terakhir bahasan kita, sebab-sebab ya menjauhnya seseorang dari istiqomah. Yang pertama syaitan. Syaitan terus saja dipimpin oleh iblis berusaha untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah telah gambarkan itu dalam Al-Quran. Bagaimana dia memang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sebagaimana ya Allah engkau telah ya putuskan aku ini sesat, ya, maka aku pasti akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannam min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan selalu menggoda mereka dari di antara dua tangan mereka, kiri kanan, ya, di hadapan mereka. Dan juga wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau akan temukan mereka jarang sekali yang berterima kasih kepadamu ya Allah. Berarti iblis selalu berusaha untuk menggoda kita. Solusinya adalah dua. Yang pertama, kita harus isti'adzah. Sebagaimana Allah ingatkan, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai bisik-bisik kamu, arahnya kepada tidak mau mengerjakan ketaatan atau mau jerumus dalam dosa, maka fasta'id billah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian yang kedua, ketahuilah Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 76, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu lemah.
Jadi hilangkan persepsi yang suka kita bilang apa? Syaitan ini kuat. Itu omong kosong, itu kebohongan. Kuat dari mana? Kita yang menguat-nguatkan dia. Ya, dia tidak bisa menjelma, mencekik kita kalau kita tidak mau sholat. Kamu harus, atau kalau kita mau sholat, kamu tidak boleh sholat. Kamu harus berzina. Dia nggak bisa buat itu. Dia hanya bisikkan saja. Maka dia sangat lemah. Kita tinggal tolak, selesai, kan gitu. Yang kedua, bisikan jiwa yang buruk atau biasa disebutkan dengan nafsun ammaratun binsu. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf di surah nomor 12 ayat 53 Allah berfirman menyebutkan tentang beliau, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu ya berisikan dorongan untuk berbuat keburukan, ya. Ini pernah saya kasih contoh kalau ingat ya. Kan penggoda manusia adalah iblis, benar nggak? Sekarang pertanyaannya, siapa yang goda iblis pada saat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam? Nah, dia iblisnya. Hah? Itulah jiwa buruknya dia. Jadi syaitan itu biasa menunggangi jiwa buruk. Dalam diri kita ini ada potensi ketaatan, ada potensi keburukan. Allah uji kita dengan itu. Yang mau ikuti taat, dulu majelis ilmu begini, sholat, puasa, Allah mudahkan buat dia. Yang mau maksiat juga dia punya jalan. Nah, ini bisikan buruk ini itu ditunggangi oleh syaitan. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadi laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Sesungguhnya 2 ekor serigala yang kelaparan yang dilepaskan di sekelompok domba itu tidak lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang sangat cinta harta dan kedudukan dibandingkan agamanya. Maksudnya dia mendahulukan semua itu. Yang ketiga, saya ringkaskan saja, suka berdebat. Berdebat, kerjanya selalu berdebat. Kalau disampaikan kebenaran, terima saja. Ya, antum salah diingatkan, terima kasih, jazakallah khair, istighfar, perbaiki. Dikasih masukan ibadah, terima, selesai, kan gitu. Tidak usah debat. Debat itu tidak penting, kecuali memang kita perlu duduk, berdebat ilmiah, menyampaikan argumen dan tujuannya untuk kebenaran. Itu saja pintunya, selain daripada itu ditutup. Karena membuka pintu-pintu perdebatan ini termasuk membuka pintu agar jauh dari istiqomah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis beliau, kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi. Tidak ada satu kaum yang sesat setelah mereka dapat petunjuk sebelumnya, illa utul jadal, kecuali karena mereka suka berdebat. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini, wa qalu aaliyatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Dan orang-orang Quraisy mengatakan, apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu, hai Muhammad, kepadamu kecuali hanya untuk berdebat saja. Dan mereka kaum yang suka ribut. Dari surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 58. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang yang suka sengit dalam berbantah-bantahan. Jadi ini yang suka berdebat ini akan membuat orang itu jauh dari istiqomah. Tentu masih banyak dalilnya, saya langkai saja karena lihat waktu. Yang keempat, lalai dan suka menunda-nunda amal saleh. Ini akan membuat orang jauh dari istiqomah. Oleh karena itu setiap ada kesempatan amal saleh segera bergerak, ya eksekusi, selesai. Azan langsung sholat, kesempatan puasa, sedekah, sedekah. Apa saja langsung lakukan. Karena saya pernah gambarkan kita sama syaitan kalau dalam mengerjakan amal soleh ini seperti orang yang ada di garis start. Kita di sebelah kita. Kalau kita belum memulainya, maka syaitan akan di sebelah kita terus menjatuhkan semangat kita. Kamu nggak bisa, sudahlah nanti aja, nggak usah sholat dulu, tidurlah malam masih panjang. Itu yang mau dibantu orang masih mampu dan seterusnya. Tapi kalau kita lari, kita mulai sholat, uduk sholat, kita mulai memberi sedekah, maka syaitan tidak bisa goda kita kecuali dia juga harus berlari. Dan orang yang lari ini untuk bisa membisikkan sesuatu pada orang yang sedang lari dari rivalnya, itu dia harus bersuara keras, larinya harus sama kencangnya, itu pun belum tentu sampai semua pesannya. Artinya bergerak mengerjakan ibadah akan menutup pintu-pintu syaitan. Oleh karena itu tidak boleh kita lalai, ya. Dan umumnya orang kadang-kadang lalai itu karena adanya kesehatan dan waktu yang lowong.
Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhah, kesehatan, dan yang kedua al-faraq, ya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, saya ringkaskan saja karena ini lihat waktu ya. Sahabat dan lingkungan yang buruk ini membuat orang juga jauh daripada ya istiqamah. Sebagaimana kisah yang masyhur dari Uqbah bin Abi Mu'aid yang pernah masuk Islam di tangan Nabi SAW, lalu dia murtad lagi karena dia bersahabat dengan Ubay bin Khalaf dan akhirnya Allah turunkan surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 27-29 yang menceritakan tentang Uqbah bin Abi Mu'aid, walaupun dia masih hidup di dunia, nanti dia akan nyesal di akhirat. Ya. Allah berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi, dan nanti orang zalim itu hari kiamat akan menggigit kedua tangannya, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya ikut dengan perintah Rasul atau jalannya Rasul. Karena dia sempat masuk Islam lalu dia murtad kembali ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, maksudnya Ubay bin Khalaf. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani, dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya petunjuk. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu betul-betul penipu yang nyata bagi manusia. Dan kata Nabi SAW, al-maru ala dini khalili, sesuai dengan agama sahabatnya, falyandur ahadukum ila man yukhalil, harus kalian pilih baik-baik ya siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat. Yang terakhir yang keenam adalah selalu berdoa agar dijadikan istiqomah. Jadi yang membuat orang tidak istiqomah justru karena tidak berdoa. Sudah kita sebutkan tadi hadisnya, kata Nabi SAW, ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, maka alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, dalam hadis riwayat Muslim. Dan juga bagaimana Allah mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 8 sebagai penutup, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ba'da wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kami dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah pemberi yang paling baik.